Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu sistem akuntansi yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk memberikan penilaian kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi persediaan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Istiawanda dengan NPM akhir 169. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasarita Putri dengan NPM terakhir 173. Perkenalkan, nama saya Nara Tirtanugraha dengan NPM 240 130 101 94. Perkenalkan, nama saya Siti Nurzalika dengan NPM 240130102003. Oke, perkenalkan nama saya Nadine Widila Bulan Susanto dengan NPM akhir 264. Perkenalkan, saya Jessica Putri Sabilillah dengan NPM akhir 414. Oke, di sini kita akan membahas mengenai bab 15 yaitu sistem akuntansi persediaan. Tapi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tujuan sistem akuntansi persediaan itu apa. Jadi, tujuan dari sistem akuntansi persediaan itu adalah untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan, yaitu persediaan masuk atau keluar dan harga perolehan, lalu biaya penyimpanan, biaya penjualan, sistem retur penjualan, sistem retur pembelian, dan sistem akuntansi biaya produksi. Lalu, fokus bab ini itu untuk membahas mengenai berbagai prosedur yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal persediaan, dengan uraian sistem perhitungan fisik, persediaan sebagai unsur penting dalam pengendalian internal terhadap persediaan. Lalu, pada deskripsi persediaan ini tuh terdapat perusahaan manufaktur. Jadi, perusahaan manufaktur ini itu terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan perlengkapan pabrik, dan persediaan suku cadang yang nantinya persediaan ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu, sedangkan pada perusahaan dagang, dia ini hanya memiliki satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagang yang dibeli untuk dijual kembali. Lalu, di sini terdapat transaksi yang mempengaruhi persediaan, yaitu transaksi internal perusahaan, di mana transaksi ini tuh mengubah persediaan produk dalam proses seluruhnya merupakan transaksi dari perusahaan. Jadi transaksi ini tuh transaksi yang mengubah persediaan produk dalam proses seluruhnya, seperti itu. Lalu yang kedua, transaksi eksternal atau penjualan dan pembelian. Jadi transaksi ini tuh terkait dengan pihak luar perusahaan, seperti itu. Oke, selanjutnya di slide ini kita melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Jadi di sini tuh tipe persediaan, transaksi, dan sistem akuntansi. Jadi dalam pengelolaan persediaan, perusahaan manufaktur itu umumnya mengklasifikasikan aset ini dalam beberapa tipe utama. Yang pertama itu persediaan produk jadi mencakup di mana yang produk jadi ini tuh mencakup barang-barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Jadi transaksi utama yang mempengaruhi jenis persediaan ini tuh meliputi penyelesaian proses produksi, penjualan pada pelanggan, retur penjualan dari pelanggan, serta penyesuaian yang mungkin diperlukan. Lalu, sistem dan prosedur akuntansi untuk persediaan produk jadi ini tuh berfokus pada pencatatan harga pokok produksi saat barang selesai dibuat dan harga pokok penjualan saat barang dijual, termasuk penanganan retur penjualan dan penyesuaian nilai persediaan jika terjadi selisih. Lalu yang kedua, terdapat persediaan produk dalam proses. Ini tuh terdiri dari barang-barang yang masih dalam tahap produksi. Lalu transaksi yang terkait erat dengan persediaan ini itu adalah perhitungan fisik persediaan untuk mengetahui jumlah barang yang sedang diproses pada suatu waktu tertentu itu berapa, serta penyesuaian jika terdapat perbedaan antara catatan dan hasil fisik. Lalu, sistem dan prosedur akuntansi untuk produk dalam proses ini itu menekankan pada sistem perhitungan fisik yang akurat dan mekanisme penyesuaian nilai persediaan yang sedang dalam proses. Lalu yang ketiga, di sini terdapat persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini tuh merupakan material dasar yang akan digunakan dalam proses produksi. Jadi transaksi yang mempengaruhi persediaan ini tuh meliputi pembelian dari pemasok, lalu rentet pembelian kepada pemasok,
lalu pemakaian barang gudang sebagai biaya bahan baku dalam produksi, lalu pembelian sisa bahan baku ke gudang, serta perhitungan fisik persediaan. Sedangkan untuk sistem dan prosedur akuntansi untuk bahan baku ini tuh mencakup pencatatan harga pokok pembelian dan retur, lalu prosedur permintaan dan pengeluaran barang dari gudang, lalu pencatatan penambahan dan pengembalian barang ke gudang, serta sistem perhitungan fisik untuk memastikan akurasi catatan. Oke, selanjutnya yang keempat, ini tuh terdapat persediaan bahan penolong. Jadi persediaan bahan penolong ini tuh material yang tidak menjadi bagian utama produk jadi, tapi tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Di sini transaksi yang terkait itu meliputi pembelian, retur pembelian, pemakaian barang gudang yang umumnya dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik, lalu pengembalian barang gudang dan perhitungan fisik persediaan. Lalu sistem dan prosedur akuntansinya itu serupa dengan bahan baku, yaitu meliputi pencatatan harga pokok pembelian dan retur, lalu prosedur permintaan dan pengeluaran barang, lalu pencatatan penambahan, yaitu termasuk retur dari produksi, lalu pengembalian barang, serta sistem perhitungan fisik. Lalu di sini yang terakhir, yang kelima, terdapat persediaan perlengkapan pabrik dan persediaan suku cadang. Jadi ini tuh yang merupakan aset yang digunakan dalam operasional pabrik maupun administrasi dan umum. Serta suku cadang ini tuh untuk pemeliharaan. Lalu transaksi yang mempengaruhi jenis persediaan ini tuh adalah pembelian, lalu retur pembelian, pemakaian barang gudang yang dapat dialokasikan sebagai biaya overhead administrasi dan umum maupun overhead pabrik, lalu pengembalian barang gudang dan perhitungan fisik persediaan. Selanjutnya, sistem dan prosedur akuntansinya itu mencakup pencatatan harga pokok pembelian dan retur, lalu prosedur permintaan dan pengeluaran barang, lalu pencatatan penambahan dan pengembalian barang, serta sistem perhitungan fisik untuk menjaga keakuratan catatan persediaan. Jadi secara keseluruhan, pengelolaan setiap jenis persediaan itu memerlukan sistem dan prosedur akuntansi yang spesifik untuk mencatat setiap transaksi dengan benar, lalu memastikan akurasi nilai persediaan dan mendukung pengendalian internal perusahaan. Baik, selanjutnya setelah menjelaskan mengenai tipe persediaan tadi, di slide ini kita akan membahas mengenai metode pencatatan persediaan. Di sini terdapat dua metode, yaitu metode perpetual sama metode fisik. Yang metode perpetual ini tuh memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu pencatatannya itu terus-menerus setiap perubahan persediaan, baik pencatatan masuk dan keluar. Lalu yang kedua, kartu persediaannya ini tuh rinci untuk setiap jenis barang, baik kuantitas dan nilainya. Yang ketiga, metode perpetual ini tuh memudahkan pengendalian fisik dan perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Lalu yang keempat, bagian gudang mencatat mutasi kuantitas, bagian akuntansi itu mencatat nilai. Lalu yang metode fisik, ciri-cirinya yaitu yang pertama, perhitungan fisik persediaan di akhir periode untuk HPP. Jadi untuk menentukan HPP-nya itu dihitung secara fisik di akhir periode. Lalu yang kedua, tidak ada catatan rinci persediaan selama periode berjalan. Lalu yang ketiga, HPP-nya itu dihitung berdasarkan persediaan awal, lalu pembelian, dan persediaan akhir. Lalu yang keempat, metode ini itu cocok untuk perusahaan dengan biaya bahan baku yang relatif lebih kecil. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Nah, di sini ada 9 sistem dan prosedur, yaitu yang pertama ada prosedur pencatatan produk jadi, yang kedua prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, yang ketiga prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli, lalu yang keempat prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses, yang kelima prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, lalu yang keenam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, lalu yang ketujuh prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, lalu yang kedelapan prosedur pencatatan
tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang, dan yang ke-9, sistem perhitungan fisik persediaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu yang nomor 1, yaitu prosedur pencatatan produk jadi. Nah, prosedur ini merupakan bagian dari sistem akuntansi biaya produksi yang mencatat pemindahan harga pokok produk jadi dari akun barang dalam proses ke akun persediaan produk jadi. Nah, pencatatan jurnalnya yaitu persediaan produk jadi pada barang dalam proses. Nah, lalu di sini menggunakan 2 dokumen, yaitu yang pertama ada dokumen laporan produk selesai, yaitu digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat penambahan kuantitas produk jadi dalam kartu gudang. Lalu yang kedua ada bukti memorial, yaitu digunakan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi dalam kartu persediaan serta sebagai dasar pencatatan dalam jurnal umum. Nah, di sini di prosedur ini menggunakan 3 catatan akuntansi, yaitu yang pertama kartu gudang, yang kedua kartu persediaan, dan yang ketiga jurnal umum. Lalu di sini ada alir dokumennya. Nah, alirnya yaitu harga pokok produk jadi ini akan dicatat dengan debit persediaan produk jadi dan kreditnya barang dalam proses. Lalu bagian gudang akan mencatat kuantitas produk jadi di kartu gudang berdasarkan laporan produk selesai. Selanjutnya, bagian kartu persediaan menghitung dan mencatat harga pokok di kartu persediaan, lalu menyusun bukti memorial. Setelah itu, bagian jurnal akan mencatat transaksi ke jurnal umum berdasarkan bukti memorial dan dokumen pendukung. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual yang merupakan bagian penting dari sistem akuntansi persediaan dalam proses penjualan. Nah, prosedur ini itu dilakukan untuk mencatat harga pokok dari produk jadi yang dijual kepada pelanggan. Nah, prosedur ini tuh terintegrasi dengan sistem penjualan, termasuk order penjualan, lalu persetujuan kredit, pengiriman barang, penagihan, dan pencatatan piutang. Nah, dokumen utama yang digunakan adalah surat order pengiriman dan faktur penjualannya. Nah, surat order pengiriman itu diterima oleh bagian gudang, lalu diisi sesuai kuantitas produk yang akan dikirimkan ke pelanggan berdasarkan surat tersebut. Nah, gudang itu mencatat jumlah produk yang dikirim dalam kartu gudang dan harga pokoknya dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan. Nah, adapun catatan akuntansi yang terlibat yaitu meliputi yang pertama kartu gudang yaitu untuk mencatat kuantitas barang, lalu yang kedua ada kartu persediaan itu untuk mencatat nilai atau harga pokok barangnya, lalu yang ketiga ada jurnal umum yaitu untuk mencatat transaksi keuangan atas harga pokok penjualannya. Nah, lalu di situ juga disajikan bagan alir dari kartu persediaan dan bagian jurnal ya. Nah, bagan alir ini tuh menunjukkan alur aktivitas antara bagian kartu persediaan dan bagian jurnal. Nah, yang pertama, prosedur itu dimulai dari bagian kartu persediaan yang secara periodik memeriksa kartu persediaan untuk mengetahui nilai total harga pokok produk jadi yang telah dijual selama periode tertentu. Lalu yang kedua, berdasarkan data tersebut, bagian ini tuh kemudian membuat rekapitulasi beban pokok penjualannya. Nah, setelah rekapitulasinya selesai, bagian ini menyusun bukti memorial, yaitu dokumen pendukung untuk pencatatan di jurnal akuntansinya. Nah, lalu bukti memorial dan rekapitulasi beban pokok penjualan itu kemudian dikirim ke bagian jurnal. Nah, lalu di bagian jurnal, data tersebut digunakan untuk membuat jurnal umum dengan mencatat transaksi yang pertama, debit beban pokok penjualan, lalu kreditnya adalah persediaan produk jadi. Nah, setelah jurnal dicatat, maka prosesnya dianggap selesai. Nah, oke. Dengan prosedur ini tuh perusahaan itu dapat memastikan bahwa semua transaksi penjualan produk itu jadi tercatat dengan benar, baik dari segi kuantitas maupun nilai keuangan. Nah, oke, lalu selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Nah, materi ini tuh sangat penting dalam sistem akuntansi persediaan, khususnya dalam konteks retur penjualannya. Nah, yang pertama ada deskripsi prosedurnya. Nah, ketika sebuah produk yang telah dijual itu kemudian dikembalikan oleh pembeli, maka terjadi transaksi retur penjualan. Nah, transaksi ini tuh tidak hanya mempengaruhi akun penjualan, tetapi juga mempengaruhi persediaan produk jadinya. Nah, dengan kata lain, produk yang dikembalikan itu harus diakui kembali sebagai persediaan dan nilai harga pokoknya itu dicatat secara akurat. Nah, oleh karena itu proses ini itu melibatkan beberapa bagian penting dalam perusahaan seperti bagian gudang, lalu bagian kartu persediaan dan bagian jurnal.
Nah, dokumen utama yang digunakan dalam proses ini itu adalah laporan penerimaan barang atau LPB dari bagian gudang dan memo kredit dari bagian order penjualan. Nah, kedua dokumen ini itu digunakan untuk mencatat kembali kuantitas serta nilai harga pokok barang ke dalam nilai persediaan. Nah, lalu catatan akuntansi yang terlibat dalam prosedur ini antara lain yaitu kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Nah, jika perusahaan itu menggunakan jurnal khusus, maka pencatatannya itu dilakukan dalam jurnal retur penjualan. Nah, seperti yang tadi juga di sini tuh tersedia bagan alir dokumen pada prosedur pencatatan ini. Yang pertama itu bagian gudang memulai proses ketika produk jadi itu diterima kembali dari pembeli. Nah, produk yang diterima itu dicatat melalui LPB tadi atau laporan penerimaan barang. Nah, LPB ini tuh mencatat jenis dan kuantitas produk yang dikembalikan. Nah, setelah LPB-nya itu selesai dibuat, maka data tersebut itu dikirim ke bagian kartu persediaan. Nah, di sini LPB itu digunakan bersama dengan memo kredit yang berasal dari bagian piutang. Nah, tugas bagian kartu persediaan adalah mengisi harga pokok barang pada memo kredit berdasarkan data tersebut. Nah, setelah nilai harga pokoknya itu dicatat, maka dokumen LPB dan memo kredit itu diperbarui dan kemudian disimpan ke dalam kartu persediaan sebagai bukti pencatatan bahwa produk tersebut sudah diakui kembali sebagai persediaan. Nah, selanjutnya dokumen LPB dan memo kredit dikirim ke bagian jurnal, di mana di bagian jurnal ini pencatatan akuntansi itu dilakukan. Nah, bagian ini tuh mencatat transaksi dalam jurnal retro penjualan yang mencerminkan bertambahnya persediaan dan berkurangnya beban pokok penjualan. Nah, dengan langkah ini proses pencatatan harga pokok produk itu jadi yang dikembalikan dari pembeli itu telah selesai. Nah, jadi kayak kalau secara ringkasnya alur dokumen itu mencerminkan koordinasi antara bagian gudang menerima dan mencatat fisik barang, lalu bagian kartu persediaan itu mencatat nilai ekonomis barang, lalu bagian jurnal itu mencatat dampaknya secara akuntansi. Jadi secara singkatnya itu seperti itu. Nah, jurnal yang dihasilkan dari proses ini tuh adalah persediaan produk jadinya di debit, lalu di kreditnya itu adalah beban pokok penjualan. Nah, jurnal ini tuh menunjukkan bahwa persediaan produk jadi bertambah, sementara beban pokok penjualan yang sebelumnya diakui saat barang dijual itu dikoreksi kembali. Gitu, teman-teman. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Jadi di sini ada deskripsi prosedurnya, yaitu pencatatan persediaan produk dalam proses umumnya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode, pada saat dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Pencatatan persediaan produk dalam proses dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut, yaitu persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses. Lalu untuk jurnal penyesuaian kembalinya dicatat pada awal periode akuntansi berikutnya dengan jurnal barang dalam proses pada persediaan produk dalam proses. Selanjutnya dokumen yang digunakan yaitu bukti memorial. Bukti ini dilampiri dengan laporan produk dalam proses yang digunakan untuk mencatat jurnal tambahan harga pokok persediaan produk dalam proses dalam jurnal umum. Selanjutnya untuk bagan alirnya dapat dilihat pada slide. Untuk langkah-langkahnya yaitu dari kiri ke kanan. Jadi yang pertama yaitu dari bagian produksi. Dimulai dengan membuat laporan produk dalam proses, lalu laporan dikirim ke bagian perencanaan dan produksi serta ke bagian order penjualan. Selanjutnya ke bagian kartu persediaan, yaitu menerima laporan produk dalam proses atau LPDP, lalu menghitung harga pokok produk dalam proses. Selanjutnya membuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk dalam proses, lalu mengirim LPDP dan kartu harga pokok produk ke bagian jurnal. Lalu pindah ke bagian jurnal, yaitu menerima bukti memorial dari bagian kartu persediaan, lalu membuat bukti memorial untuk penyesuaian kembali atau jika diperlukan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyusun jurnal umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Jadi prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Untuk dokumen yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu laporan penerimaan barang.
yang digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu gudang. Selanjutnya yang kedua yaitu dokumen bukti kas keluar yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang, surat order pembelian, dan faktur dari pemasok yang dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Selanjutnya di sini terdapat bagan alir prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli yang dapat dilihat pada slide. Jadi bagan alirnya dimulai dari bagian pembelian yang menerima barang dari pemasok yang disertai dengan surat pengantar, lalu memeriksa barang yang diterima dan membuat laporan penerimaan barang, serta mengirim laporan penerimaan barang tersebut dan barangnya ke bagian gudang. Selanjutnya, dari bagian gudang, menerima laporan tadi dari bagian pembelian dan mencatatnya ke dalam kartu gudang. Selanjutnya, lanjut ke pemasok via bagian pembelian yang mengirim SOP dan LPB ke bagian yang membandingkan faktur. Lalu faktur dari pemasok juga diterima dari via bagian pembelian. Lalu ke bagian pembanding atau pemeriksa yang membandingkan faktur dari pemasok dengan SOP dan LPB. Selanjutnya membuat bukti kas keluar. Lalu pindah ke bagian keuangan yang mengarsip bukti kas keluar berdasarkan SOP, LPB, dan faktur, lalu mencatat bukti kas keluar tersebut ke dalam register bukti kas keluar. Selanjutnya mengarsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Selanjutnya masuk ke bagian kartu persediaan yang menerima bukti kas keluar tadi dan mencatatnya ke dalam kartu persediaan. Proses selesai setelah seluruh data dicatat dan arsip disimpan. Lalu di sini terdapat note untuk bagian utang. Bukti kas keluarnya dicatat di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan prosedur pencatatan harga pokok produksi yang dikembalikan kepada pemasok. Persediaan yang telah dibeli atau kemudian dikembalikan kepada pemasok akan mempengaruhi persediaan yang bersangkutan. Berpengaruh juga pada kuantitas persediaan dalam kartu gudang dan juga kuantitas serta harga pokok produksi yang ada dalam kartu persediaan. Dokumen yang digunakan pada prosedur pencatatan ini ada dua. Yang pertama ada laporan pengiriman barang. Biasanya digunakan bagian gudang untuk mencatat kuantitas retur dalam kartu gudang. Kemudian yang kedua ada memo debit. Digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan HPP retur ke dalam kartu persediaan. Kemudian bagian alirnya di sini ada bagian gudang, bagian pengiriman, bagian utang, bagian kartu persediaan, dan yang terakhir ada bagian dari jurnal. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini mencatat harga persediaan mencakup bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadangan. Biasanya itu pada kegiatan produksi maupun non-produksi. Kemudian dokumen yang digunakan ini ada dua, yaitu dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas dan harga pokok persediaan karena pemakaian intern oleh bagian kartu persediaan. Kemudian juga mencatat pengurangan persediaan karena pemakaian inter oleh bagian gudang. Kemudian yang terakhir ada sebagai dokumen sumber dalam pencatatan pemakaian persediaan ke dalam jurnal bahan baku atau umum. Selanjutnya, sistem perhitungan fisik persediaan. Umumnya, ini digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang, yang hasilnya akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang yang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanannya, dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai kendala catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Ada dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan ada 3 macam. Yang pertama ada kartu perhitungan fisik yang digunakan untuk merekam hasil perhitungan fisik persediaan. Lalu yang kedua ada daftar hasil perhitungan fisik, digunakan untuk meringkas data yang telah direkam bagian kedua kartu perhitungan fisik. Lalu yang terakhir ada bukti memorial
digunakan untuk melakukan penyelesaian akun persediaan sebagai akibat dari hasil perhitungan fisik ke dalam jurnal umum. Selanjutnya, sistem perhitungan fisik persediaan. Yang pertama ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem perhitungan fisik persediaan ada 3. Yang pertama kartu persediaan. Digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan. Lalu yang kedua ada kartu gudang yang digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang. Lalu yang ketiga ada jurnal umum, digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian atas akun persediaan. Lalu ada fungsi yang terkait dalam sistem perhitungan. Terdapat 3 juga, ada yang pertama panitia perhitungan fisik persediaan untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar penyesuaian terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Lalu yang kedua fungsi akuntansi untuk mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil perhitungan fisik. Lalu yang ketiga ada fungsi gudang untuk melakukan penyesuaian data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Lalu yang ketiga ada jaringan prosedur yang membentuk sistem perhitungan fisik persediaan. Terdapat 4 prosedur. Yang pertama ada prosedur perhitungan fisik, kedua prosedur kompilasi, ketiga prosedur penentuan harga pokok persediaan, yang keempat ada prosedur penyesuaian. Selanjutnya unsur pengendalian internal. Terdapat organisasi. Yang pertama ada perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu perhitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Kedua, panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan. Selain karyawan, fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan. Karena karyawan di kedua fungsi inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Selanjutnya terdapat sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, daftar hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh ketua panitia perhitungan fisik persediaan. Kedua, daftar hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh ketua panitia perhitungan fisik persediaan. Ketiga, pencatatan hasil perhitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu perhitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu perhitungan fisik. Keempat, harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil perhitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Kelima, ada penyesuaian terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik. Lalu terdapat praktik yang sehat. Yang pertama ada kartu perhitungan fisik bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan fisik. Lalu yang kedua, perhitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen, pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek. Ketiga, kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua perhitungan fisik dicocokkan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan fisik sebelumnya, dan data yang tercantum dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik dicatat dalam daftar hasil perhitungan fisik. Lalu yang terakhir ada peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan. Selanjutnya kita akan beralih pada bagian akhir sistem perhitungan fisik persediaan. Dimulai dengan pemegang kartu penghitung fisik, yang mana kita membagikan KPF kepada penghitung, kemudian membandingkan KPF bagian 1 dengan bagian 2. Lalu selanjutnya kita beralih pada penghitung, yang mana kita melakukan perhitungan fisik persediaan. Selanjutnya kita pada tahap pengecekan, di mana kita melakukan perhitungan fisik kedua. Selanjutnya kita pada bagian kartu persediaan, di mana kita membuat bukti memorial sesuai dengan prosedur dan dicatat dalam kartu persediaan. Setelah kita membuat bukti memorial, kita mencatatnya ke dalam jurnal umum. Lalu selanjutnya, yang terakhir kita akan mencatat pada kartu gudang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.